你该知道，北夷问天4年前差点被我杀死。师兄放心，区通神境2重，而我是通神2重境界，你便能杀我？10重境界差距，我都能差点杀。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya penyerangan yang dilakukan Muyun dan Meng Guangling di Pavilion Sengdan dapat diketahui dengan cepat oleh murid Beyi Wentian karena informasi emergensi yang mereka dapatkan dari pavilion tersebut. Karena kekhawatirannya terhadap Xing Mengyao, lantas dia pun pergi ke pavilion untuk menghadapi Muyun dan pasukannya. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Halo guys, gimana? Udah dapat jackpot belum hari ini? Mau jackpot gak? Kalau mau, nih kita kasih website game online terbaik dan terpercaya dengan win rate tertinggi. Namanya Meta Dewa. Cukup dengan 1 kali daftar, kesempatan jackpot jutaan rupiah bisa kamu dapatkan hanya dengan modal top up 10.000. Raih kemenanganmu di berbagai permainan. Ada kasino, sportsbook, dan lain-lain. Cari slot. Di Meta Dewa dijamin slotnya tergacor. Nikmati juga semua promonya. Bonus top up 50% untuk member baru, reload bonus 5% di tiap harinya, komisi referral 1%, dan lain-lain. Masih kurang? Meta Dewa juga kasih kamu bonus tambahan hingga 10 juta rupiah untuk kalian yang rajin share link referral ke teman-teman kalian. So, tunggu apa lagi? Buruan daftar dan dapatkan jackpotnya di Meta Dewa. Wentian yang baru saja datang ke sana dan melihat jika Meng Guangling lah yang melakukan serangan ke Pavilion Sengdan, lantas dia pun mengatakan jika ranah Meng Guangling sangat menyedihkan, yang masih berada di ranah telepati ilahi tingkat 6. Maka dapat dipastikan ranah dari Wentian ini cukup tinggi dari ranah Meng Guangling. Meng Guangling yang mendengar hal itu pun menjawab bahwa ranah dirinya masih sangat baik daripada di 4 tahun yang lalu, yang dimana Wentian hampir mati oleh seseorang yang berada di ranah celah spiritual tingkat 10. 那也总比你4年前通神1重，差点被肉身10重的废物打死强。 Dengan hadirnya Wentian di sana membuat Muyun membuka identitasnya dan membuat semua orang yang melihatnya terkejut akan hal itu. Muyun yang telah lama disangka mati oleh kota Nanyun mendadak hadir di depan para praktisi yang kuat. Muyun yang sudah lama tak bertemu Wentian pun mengatakan jika cara mereka berurusan dengan keluargamu sangat buruk dan cara balas dendam menggunakan kekuatan dari musuh sangat mudah dimengerti. Entah dari mana datangnya, tapi faktanya setiap rencana yang Muyun susun dengan rata mampu membuat musuhnya tak menyadari sama sekali, sehingga serangan dari berbagai sudut pun terjadi. Ini Muyun? Muyun? 这是其人之身的道理，总该是明白的。 杀！
Wen Tian yang melihat Leng Yu berpihak pada Mu Yun dibuat tak percaya dengan apa yang dia lihat sendiri. Karena ayah dari Leng Yu merupakan pahlawan kekaisaran Nanyun yang berjuang bersama dengan sektenya. Leng Yu yang sudah mengetahui jika kematian ayahnya ada kaitannya dengan sekte Shengdan, lantas dia pun membalikan ocehan dari Wen Tian. Karena Wen Tian tak pernah bisa mengakui jika kematian ayah dari Leng Yu tak ada kaitannya dengan sektenya sendiri. Dia pun menyarankan untuk mengawasi berbagai sudut pandang dari prajuritnya. Karena yang membunuh para prajurit Papiliun merupakan prajurit aula kejahatan bumi. 穆Bai yang melihat para sekutunya sudah bergabung dengan Mu Yun, lantas dia pun meminta Wen Tian untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, agar nama Pavilion Shengdan bisa menjadi bersih seperti biasanya. Wen Tian yang mendengar hal itu pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan serangan terhadap Mu Yun tanpa membunuhnya, karena Wen Tian sendirilah yang akan melakukan hal itu. 他的命可是我的，你先帮我看着他，可别玩死了。 师兄放心，区区通神境2重。 Pertarungan yang akan dilakukan oleh junior Wen Tian membuat adrenalin Mu Yun menjadi berapi. Wen Xinghe yang tidak tahu siapa yang akan dia hadapi menganggap jika Mu Yun bukanlah praktisi yang hebat, karena dia tahu ranah dari keduanya berada di tingkatan ranah yang sama. Dan tak semudah itu bisa dibunuh oleh Mu Yun begitu saja. Mu Yun yang mendengar hal itu sontak saja mengatakan jika 4 tahun lalu saat dirinya berada di ranah celah spiritual tingkat 10, Mu Yun hampir membunuh Wen Tian yang ranahnya jauh di atas Mu Yun. Dengan lawan yang tingkat ranahnya sama, jelas hal itu hanya akan membuat Mu Yun geli karena membunuhnya. 是通神2重境界，你便能杀我？ 境界差距，我都能差点杀了他。 Benar saja, dengan sekali serangan, Wen Xinghe dapat dengan mudah dikalahkan. Sampai-sampai Wen Tian yang melihat dia mati dibuat terkejut akan hal itu. Mu Bai yang panik pun tak bisa mengontrol emosinya dan menyuruh Wen Tian untuk turun tangan sendiri. Sementara itu, Meng Guangling yang tahu jika Jimu adalah Mu Yun menyuruh semua prajuritnya untuk menyerang. Namun saat serangan itu datang, tiba-tiba... Bala bantuan dari para prajurit keluarga Xiao pun datang, yang dibawa oleh Xiao Xingyu, sembari mengatakan jika ada yang berani menyentuh gurumu, maka dipastikan orang itu akan mati. Alasan keluarga Xiao datang ke sana yaitu untuk menepati janjinya dulu yang Mu Yun buat dengan Xiao Zentian sebelum terjadinya kematian dari Mu Xingyu, yang dimana Patriark Xiao membuat kesepakatan dengan Mu Yun untuk menjaga dan melindungi keluarga patriarkmu. Sontak saja pertarungan pun terjadi kembali.萧家履行3年前穆家族长穆云。 Xiao Xingyu yang tak percaya melihat Mu Yun masih hidup dibuat senang akan hal itu, sehingga dia pun berjanji akan melindungi Mu Yun karena ranahnya sudah mencapai telepati ilahi. Untuk penyerangan yang dilakukan keluarga Xiao merupakan inisiatif dari Xiao Xingyu sendiri, karena dia sekarang merupakan satu-satunya orang yang akan menjadi patriark keluarga Xiao berikutnya. Tak lama dari itu, Xiao Yu'er pun datang untuk meminta maaf. Namun karena itu bukan salahnya, Mu Yun tak memperdulikan kejadian masa lalunya. 老师放心，现在我才是萧家下任族长。穆云，对不起。没什么对不起的，任何事情都不是怪你。 Dengan bersatunya kembali kelas 9 yang dipimpin oleh geng Xinyu, kali ini mereka akan membunuh semua musuh Mu Yun dan membuktikan untuk membiarkan kekaisaran Nanyun tahu jika kelas 9 yang dipimpin oleh Mu Yun semangat juangnya takkan pernah padam. 南云帝国知道，穆导师带领的9班永不熄灭。
导师。你小子可算是来了。Sementara itu, Meng Guangling yang merasa sudah meremehkan Muyun takkan membiarkannya menang begitu saja, karena Meng Guangling sendiri mempunyai ratusan ribu senjata ilahi dan pil yang diberikan oleh Muyun. Muyun yang mendengar hal itu pun menyuruh Meng Guangling untuk memperhatikan senjata buatannya, karena senjata yang dibuat oleh Muyun kini telah berubah menjadi sebuah lempengan besi biasa. 我可有你的丹药和神兵，不过，你以为这样你就能赢了？哦，是吗？那你现在看看你的人马。怎么会这样？ Di part kali ini, kita disuguhkan dengan bergabungnya para murid Muyun dengan gurunya dan melepas rindu setelah 3 tahun perpisahan mereka. Di sini ada beberapa hal yang tidak diperlihatkan tentang kapan dan di mana serta rencana apa yang dilakukan oleh Muyun, sampai-sampai dia bisa menggabungkan para muridnya yang telah terpisah. Seakan-akan itu merupakan rencana yang telah tersusun rapih dan matang. Sampai akhirnya, para ketua Aula Api Neraka pun ikut serta untuk membantu Muyun, yang membuat pertarungan mereka sangat mendominasi. Untuk Leng Yu dan Yuan sendiri yang telah berkhianat dari sektenya dan memihak Muyun itu terjadi di episode 132, yang dimana Leng Yu yang diracuni oleh api ungu disembuhkan oleh Muyun dengan membuatan kesepakatan dengannya. Jika selama 1 tahun ini Aula Api Neraka Leng Yu menjadi milik Muyun, dan Leng Yu diberikan 2 gulungan seni bela diri untuk dia pelajari. Kesepakatan yang dibuat oleh Muyun mampu menjadikan Leng Yu dan Yuan menjadi sekutunya saat ini.